أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله فاتقوا الله ثم اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وفي الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puja, puji, syukur hanya milik Allah Rabbun Ghafur, Allah yang maha luhur, Allah zat yang telah memberikan nikmat yang tiada terukur, nikmat iman, Islam dan ihsan, ijad dan imdad, nikmat sehat, kesempatan dan kesehatan, sehat rohani, sehat jasmani, bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, kegiatan kita, amaliyah kita, ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat dan salam yang dibarengi dengan rasa rindu, kasih, sayang dan cinta terhadap beliau mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam yang senantiasa semangat, senantiasa taat, jauh dari maksiat, tidak pernah lambat, orangnya sayang pada umat, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya, wabil khusus kita yang sedang melaksanakan ibadah salat Jumat, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib mempunyai kewajiban wabil khusus mengingatkan untuk diri pribadi dan umumnya untuk semuanya. Kita saling kokohkan, kita saling kuatkan keimanan kita, ketakwaan kita, untuk kemudian kita istiqomahkan supaya kita mendapatkan gelar husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, bagian daripada kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa melantunkan yang namanya istighfar. Hadirin rahimakumullah, apa makna daripada istighfar? Salah seorang ulama ahli nahwu dan shorab, beliau mengatakan lisinil istif'ali jama'ani li talabin sayruratin wijdani. Istighfar adalah kata ghafara yang masuk pada wajan istaf'ala atau istaghfara yang maknanya ada dua. Yang pertama maknanya adalah sayrurah, dalam artian mengakui bahwa dirinya suka khilaf dan salah, sehingga kenapa seseorang mesti melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kullu bani Adam khata'un,
Karena setiap anak cucu Adam pasti pernah khilaf, salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali para nabi, para rasul, karena dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama, pengakuan terhadap dirinya bahwa dirinya pernah atau suka atau lagi melakukan khilaf, salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maknanya adalah litolab, artinya memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap hati, dengan kesadaran diri bahwa dirinya khilaf, salah, dosa, meminta ampun kepada Allah untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lantas apa pentingnya daripada istighfar tersebut? Penting sekali istighfar itu, sehingga Rasulullah SAW suatu ketika beliau melaksanakan ibadah salat duha, doanya yang biasa Allahumma inna duha sampai dengan akhir, itu ternyata yang dipergunakan bukan itu. Doanya adalah Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wahai baginda, kenapa engkau berdoa ketika setelah sholat duha bukannya meminta rizki, malah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, dosa itu adalah hijab. Hijab apa? Hijab dari terhalangnya seseorang mendapatkan rizki. Sehingga kalau misalkan ada seseorang yang rizkinya barangkali kurang lancar, berarti dia harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hari ini banyak orang booming menghafal Al-Quran. Ternyata banyak orang yang dia menghafal Al-Quran susah, membaca Al-Quran susah, mengamalkan Al-Quran lebih susah, mengajarkannya lebih susah lagi. Maka ternyata banyak para ulama menganjurkan untuk membaca istighfar. Yang selanjutnya, hari ini sedang banyak wabah, termasuk COVID-19, termasuk corona yang sedang menimpa alam semesta ini, dunia ini, termasuk Indonesia di dalamnya, termasuk di tempat kita hari ini. Tidak sedikit orang yang kena COVID-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menimpakan suatu ujian, wabah, bencana dan lain sebagainya kecuali ada orang yang saling mengingatkan. Yang pertama. Yang kedua, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menimpakan azab ke suatu tempat kecuali di tempat itu ada orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita, apalagi di zaman yang sekarang banyak wabah, banyak musibah, bahkan musibah yang paling besar bukanlah musibah corona sebetulnya. Musibah corona adalah bagian daripada musibah kecil. Doyukul bilad la bidoyikil bilad. Sempitnya suatu negara bukan karena sempitnya suatu negara, tetapi bi akhlaqihi, karena akhlaknya. Banyak orang yang maksiat, banyak orang yang durhaka, banyak orang yang berbuat khilaf, salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika hari ini kita banyak diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita senantiasa melantunkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kita lihat dalam sebuah hadis. Dalam suatu keterangan ternyata Rasulullah SAW saja ternyata tidak kurang dari 70 kali melantunkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW disebutkan tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah adalah orang yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga tidak pernah melakukan khilaf, salah dan dosa, tapi ternyata beliau senantiasa beristighfar. Apalagi bagi kita yang suka khilaf, salah dan dosa, maka kita lebih wajib beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman pandemik hari ini.
Hadirin rahimakumullah. Memang apa sebetulnya hikmah daripada kita senantiasa beristighfar sampai begitu pentingnya? Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya tidak akan diterima doa seseorang kalau dia belum beristighfar terlebih dahulu. Karenanya sebelum berdoa pasti beristighfar terlebih dahulu. Bahkan ulama sufi menyebutkan bahwasanya at-taubu miftahu kulli babil khair. Taubat adalah kunci pertama seseorang untuk memasuki tempat kebaikan demi kebaikan demi kebaikan dan demi kebaikan. Salah satu ciri orang yang bertaubat adalah dia senantiasa melantunkan istighfar. Ketika dia senantiasa melantunkan istighfar, maka dia akan mendapatkan pintu daripada kebaikan-kebaikan tersebut karena kuncinya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikan itu? Dalam Quran surat Al-Mudaththir setidaknya ada 6 hikmah daripada orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang yang dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghafaro, dia akan menemui ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah itu Maha Pengampun. Berbeda dengan manusia. Kita khilaf salah dosa kepada manusia 1, 2, 3, 4 kali mungkin diampuni, dimaafkan. Tapi kalau berpuluh-puluh kali belum tentu. Kalaupun mungkin dimaafkan, masih ada dongkol di dalam hati kita, mungkin masih ada marah, mungkin masih ada bekas. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata apa jawabannya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ternyata membalas orang yang khilaf salah dosa kepada Allah, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibalasnya dengan penuh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Para mufassir menyebutkan bahwasanya yuhib di sini maknanya adalah dia akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama hikmahnya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Yang selanjutnya apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dia akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah. Seperti layaknya ketika turun hujan, berlimpah air. Orang yang dia senantiasa melantunkan istighfar, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dinaungi senantiasa oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang selanjutnya apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwal. Dia akan mendapatkan banyak harta. Hartanya melimpah, hartanya barokah, hartanya luas. Kenapa? Karena dia senantiasa istighfar. Ciri-ciri orang yang beristighfar adalah dia kembali kepada Allah, tujuannya niatnya karena Allah. Yang kedua, senantiasa memperbaiki kekhilafan, kesalahan dan dosa yang ia perbuat. Sehingga kalau dalam suatu pekerjaan dia awalnya suka khilaf, salah dan dosa, untuk kemudian hari dia perbaiki sehingga menjadi sempurna. Karena dia menjadi orang yang sempurna dalam pekerjaannya, maka dia pun mendapatkan ujroh yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas hartanya melimpah. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Dan yang selanjutnya adalah dia akan mendapatkan anak cucu keturunan yang solih dan solihah. Sebelum anak cucu keturunan yang solih dan solihah, pasti Allah juga mencanangkan bagi dia istri, suami, pasangan yang solih dan solihah juga. Masya Allah. Wa yaj'al lakum jannat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di sini ternyata bukan hanya sekedar memberikan harta, bukan hanya sekedar memberikan anak cucu keturunan yang solih dan solihah, tapi ternyata Allah senantiasa memberikan garapan kepada dia. Jannat di sini artinya adalah kebun. Kebun di sini maknanya adalah sebagai ladang.
Orang yang dia senantiasa memperbaiki diri pasti senantiasa mendapatkan kepercayaan dari Allah terus dan dari orang lain. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, karena dia senantiasa memperbaiki diri dan senantiasa segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu akan menjadi mudah. Apa? Wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikannya anhar, sungai, dalam artian dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap garapannya. Bayangkan, orang dekat dengan seseorang yang mempunyai pengaruh saja sudah dipermudah, apalagi dia dekat dengan Allah yang maha sempurna. Maka ketika dia sudah dekat dengan Allah yang maha sempurna, apapun akan diberikan dan semuanya akan terasa lebih mudah, karena segala sesuatu berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang senantiasa melantunkan istighfar, mengakui bahwa kita suka khilaf, salah dan dosa, dan kita memohon ampun atas segala khilaf dan salah dan dosa tersebut, sebagaimana ternyata baginda daripada Ibrahim alaihissalam, yang mana ternyata beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah saja, ternyata di akhir hayatnya beliau menginginkan walladzi atmau ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Ya Allah, saya menghendaki, saya sangat menginginkan ketika nanti di hari pembalasan tiada lain tiada bukan adalah supaya aku diampuni dosaku dari segala khilaf, salah dan dosaku. Ini seorang Rasul, apalagi kita yang jauh daripada sebagai seorang Rasul, kita suka khilaf dan salah dan dosa, terlebih di zaman pandemik ini. Mudah-mudahan kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidi bani Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqullah. Ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zahrina wa maulana Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.